Dia meliak-liuk sana sini, dia tebas para golem-golemnya ini sampai akhirnya semuanya tertebas, semuanya kalah. Karena yang ada Casca malah melihat Guts dan dia sekarang makin ketakutan. Dan tidak semua akhir itu berakhir bahagia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, saya Tanggal Speak. Jadi mari kita lanjutkan kembali dongeng Berserknya semakin mendekati chapter terbaru. Kita kembali mengubah point of view kita, kembali melihat ke Pulau Elfhelm. Kita cari tahu apa yang terjadi setelah Casca kemarin teriak-teriak histeris. Dia pingsan akhirnya. Apa kabarkah semuanya gitu ya partinya Guts di sana? Mari langsung kita bahas aja. Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini kita akan bahas 2 chapter dulu, 359 sampai 360. Aku bikin 2 chapter dulu karena masuk 361 itu akan ada satu revelation yang penting. Ada pengungkapan salah satu karakter yang cukup penting gitu ya. Jadi daripada aku pisah-pisah, mending aku gabung sekalian aja ke minggu depan, ke part selanjutnya. Langsung kita buka aja. Setelah kemarin Casca pulih akhirnya, semua ingatan dan kewarasannya sudah kembali. Dia ingin bertemu kembali dengan pujangga hatinya dia si Guts. Begitu mereka mau bertemu, mereka sudah sangat senang sekali. Tiba-tiba si Casca tumbang. Si Casca merasakan ketakutan. Si Casca melihat adanya kehadiran para iblis di saat eclipse. Dan dia sendiri nggak ngerti itu apa sebenarnya. Karena ingatan dia tentang eclipse itu buram. Setelah semua kejadian itu, sekarang kita ngelihat kalau Casca, rambutnya yang panjang itu lagi dipotong, lagi dipangkas sama Danan. Si Danan dengan senang hati membantu si Casca merapikan rambutnya dia, kembali ke hairstyle-nya dia yang dulu. Dan si Danan juga menyiapkan baju baru buat Casca. Baju yang lebih nyaman untuk dipakai, baju untuk bertempur, bajunya seperti dulu waktu di Takanodan. Maka disiapkanlah, dipakailah bajunya ini sama Casca. Bagus sekali. Dengan tampilannya dia yang seperti dulu lagi gitu waktu Golden Age. Dan disitu Casca keluar menyapa partinya Guts semuanya. Isidoro, Serpico, semuanya yang pertama kali melihat Casca seperti ini kaget. Karena ya sebelum-sebelumnya kalian ngerti sendiri, rambutnya tuh panjang, bajunya acak-acakan gitu, nggak bisa diatur kayak anak kecil. Sekarang ini bener-bener beda. Si Isidoro kemudian bernostalgia ke masa lalu, mengingat semua kejadian-kejadian waktu Casca masih nggak waras gitu ya. Betapa sering dia membantu si Casca ini. Si Casca menyatakan terima kasih kepada Isidoro sama Pak karena dari dulu selalu ngejagain dia. Begitu juga dengan si Farnese. Dia bilang dia tuh paling nyaman, paling tenang ketika sama Farnese. Udah kayak anak kecil sama ibunya atau sama kakaknya. Dia juga terima kasih sama si Sirke karena berkali-kali selalu menyelamatkan mereka dari masalah, dari mara bahaya. Nah di situ si Isidoro tahu gitu kan kalau Casca ini dulu adalah pejuang, seorang petarung mercenary. Dia juga sekarang bawa pedang. Maka Isidoro pengen tahu sekuat apa sih Casca ini. Si Casca pun pengen ngetes gitu apakah tubuhnya itu masih bekerja seperti dulu. Muscle memorinya apakah masih berjalan. Maka sama Danan disiapkan nih, ada beberapa armor Viking. Kosong tapi ini ya. Dulunya tuh katanya ada Viking pernah datang kemari. Tapi kemudian para Vikingnya ini diubahlah sama para penyihir ini jadi boneka golem ini. Nah buat sparring nih, buat Casca sparring, coba aja ngelawan para boneka golemnya ini. Maka karena sudah Casca siap beradu, dia cabut pedangnya dia. Dia pun bertempur melawan para boneka golem Viking ini. Dan kita akan melihat kembali, kita akan ingat kembali alasan kenapa Casca adalah salah satu pentolan dari Takanodan. Salah satu mercenary paling dipercaya oleh si Griffith dulunya. Dengan kelihayan, dengan kecepatan, dengan instingnya dia, dengan kemampuan berpedangnya dia. Dia meliak-liuk sana sini, dia tebas para golem-golemnya ini. Sampai akhirnya semuanya tertebas, semuanya kalah. Casca sendiri kaget kalau ternyata tubuhnya tuh masih merespon seperti dulu. Dia masih mampu bertarung seperti dulu lagi. Maka di situ si Isidoro di antara para partinya Guts yang terpukau gitu, dia minta tolong. Nona Casca bisa minta tolong nggak sparring sama aku? Isidoro juga pengen ngetes kemampuannya dia. Maka si Casca yang awalnya agak ragu, dia menyanggupi tapi pakai pedang kayu aja nih ya. Akhirnya mereka pun sparring tuh. Sembari para duo penyihir, mereka pengen latihan sendiri. Mereka pengen belajar sihir di tanahnya para penyihir. Tapi sebelum mereka pergi, mereka jalan ke salah satu pohon. Di balik pohon itu ada si Guts. Si Guts hanya bisa melihat semua momen ini tadi dari kejauhan, dari belakang pohon, supaya nggak kelihatan si Casca. Dan di situ Sirke sama Farnese agak kasihan gitu dengan si Guts. Karena ya gimana gitu kan, selama ini perjuangan dia tuh kayak nggak menemukan titik bahagianya. Selama ini dia berjuang mati-matian ya supaya bisa bersatu kembali dengan Casca yang waras. Tapi sekarang Casca-nya ngeliat Guts aja nggak bisa. Tapi si Guts di situ bilang, ya inilah yang terbaik untuk sekarang. Mau gimana lagi?
Di situ Danan kemudian ikut masuk, dia ikut bicara kalau sekarang ya itulah perjalanan yang harus dilalui Casca. Itu kesulitannya dia. Entah bagaimana dia memproses semuanya, itu sekarang bergantung sepenuhnya ke diri dia sendiri. Nah, di situ si Farnese yang ngerasa setidaknya ngomong lah, dua orang ini ngomong gitulah. Maka Farnese langsung lari menghampiri si Casca. Dan si Danan ngerasa ini Farnese setelah kembali dari koridor mimpi, kok rasanya ada lebih banyak beban gitu ya. Wajar, karena Farnese adalah orang yang menaruh hati, menaruh jantung kemarin itu ya, jantung terkutuknya itu di koridor mimpi, ke dalam tubuhnya Casca. Secara nggak langsung, dialah yang membikin si Casca jadi seperti ini sekarang. Dia merasa punya tanggung jawab tuh. Kenapa Casca sekarang nggak bisa bertemu dengan si Guts, nggak bisa ngelihat Guts. Maka si Casca setelah dipanggil sama Farnese, Casca pun datang gitu ya, menghampiri pohonnya ini tadi. Mereka berdua bicara 4 mata. 2 mata sih ya, karena Gutsnya nggak ngelihat sebenarnya. Di situ Casca bilang, udah nggak apa-apa, kamu dari sana aja. Aku yang ngomong dari sini. Dia bilang, kamu punya teman-teman yang luar biasa. Tentu aku mengenal mereka kok. Aku ingat siapa mereka. Aku kenal juga dengan mereka, terutama si Isidoro. Yang mana aku nggak pernah kebayang tuh kalau kamu bakal punya murid, Guts. Dia sama-sama berbakatnya kayak kamu, sama-sama keras kepalanya kayak kamu, meskipun kamu lebih keras kepala gitu ya. Nggak pernah kebayang lah pokoknya. Seorang Guts tuh bisa punya apprentice gitu, bisa punya murid. Dan si Isidoro juga punya kemampuan berpedang pakai 2 pedang. Yang mana mengingatkan si Casca dengan Judao. Dan ketika Casca bilang si Judao, tiba-tiba ingatannya kembali konslet, kepalanya kembali merasakan kesakitan, dia kembali mengingat semua penderitaan ketika Eclipse. Karena kalau kalian lupa, Judao lah yang mengorbankan dirinya supaya Casca selamat. Dan hal ini tentu bikin si Guts kaget dong. Langsung respon dia. Dia langsung berbalik badan, dia pengen nyamperin si Casca. Tapi tentu itu malah memperburuk keadaan. Karena yang ada Casca malah melihat Guts dan dia sekarang makin ketakutan. Dia melihat semua kengerian, iblis semua itu muncul kembali di depan matanya. Dia kembali berteriak histeris dan akhirnya Guts mau nggak mau harus mengalingkan wajahnya. Dia pergi, Casca pun kembali jatuh pingsan. Setelah itu, beberapa saat kemudian si Casca-nya ada di rumahnya si Danan. Dibiarkan berbaring di sana gitu ya. Dibiarkan beristirahat dulu sembari dikasih minuman supaya lebih kalem, supaya lebih tenang si Casca. Tapi si Casca namanya baru aja melihat semua pengalaman traumatis mengerikan kayak gitu dan dia nggak ngerti apa asal muasalnya gitu, penyebabnya apa. Dia ketakutan sendiri, dia panik sendiri. Sampai akhirnya kepanikan ini ditenangkan sama si Danan. Dia niup serbuk bunga gitu ya. Dan itu akhirnya bikin si Casca-nya tertidur. Si Danan bilang, nggak semua hal harus diburu-buruin, biarkan dia istirahat dulu. Maka ya sudah, akhirnya Farnese sama Sirke mereka mau melanjutkan kembali latihan sihirnya mereka. Tapi tangannya Farnese ini dipegangin kuat gitu ya sama Casca, meskipun dalam pingsannya dia. Di situ Farnese merasakan kalau emang beban moralnya dia tuh berat banget. Karena kayak yang tadi aku jelaskan, dialah yang bisa dibilang bikin Casca tuh pulih, tapi di sisi lain nggak bisa bertemu dengan si Guts. Maka akhirnya tangannya ini dilepaskan pelan-pelan, mereka mau berjalan keluar. Sebelum berjalan keluar, si Danan kemudian ngomongin si Farnese, kalau silahkan pakai baju penyihirku dulu buat latihan sihir. Maka akhirnya kita melihat nih, ada Pak Tua Getfring, ada kakek Getfring, dikelilingi para murid-murid di Elfhelm itu ya, menanti kedatangan Sirke sama Farnese, di mana Farnese-nya pakai baju kayak penyihir, kayak witch gitu ya. Dan ini adalah bajunya si Danan dulu. Dikasihin ke Farnese, dipakai sama Farnese. Mereka pun datang, akhirnya mereka minta maaf gitu ya, karena terlambat, harus menghambat pelajarannya karena ada permasalahan si Casca ini tadi. Tapi Pak Tua Getfring nggak masalah gitu, dia udah ngerti alasannya kenapa. Sekarang yang penting adalah, karena kalian itu kan masih baru datang kemari, kalian masih asing, kami pengen tahu kemampuan kalian itu seberapa. Testing dulu lah. Maka pertama si Farnese coba gimana cara menunjukkan skillnya dia gitu, kemampuan sihirnya dia. Dia akan coba summon 4 Raja Arwah. Dia udah pernah melakukannya sebelumnya gitu kan, waktu di Pulau Dewa Laut. Sekarang dia akan coba lagi. Dia agak ragu awalnya bisa apa enggak gitu ya, berhasil apa enggak gitu ya. Cuma diyakinkan sama Sirke kalau kamu tuh bisa, kamu udah pernah dan kamu melindungi kami semua dengan sihirmu itu. Maka setelah dibantu sama Ivalera, pakai kertas mantra disebar gitu ya, Farnese duduk di tengah, dia merapal mantranya sembari si Serpico dari balik pepohonan tuh harap-harap cemas gitu ya, melihat tuan putrinya dia, melihat majikannya dia berhasil apa enggak. Dan di situ para anak-anak dari Elfhelm ini, para penyihir muda lain yang ngerasa mana bisa. Si Farnese itu katanya barusan aja belajar sihir. Manggil Raja Arwah itu level yang tinggi banget. Mana mungkin dia bisa lakuin? Mana dia nggak pakai lingkaran sihir pula, nggak pakai lingkaran mantra. Tapi semua keraguan itu, semua cemoohan itu, tiba-tiba dibalik sama Farnese ketika dia berhasil summon 4 Raja Arwah. Mereka semua muncul dengan sangat indah, sangat raksasa, dan semua anak-anak Elfhelm terpukau. Karena ada beberapa di antara mereka itu yang harus bertahun-tahun, 3 tahun belajarnya. Tapi Farnese cuma 3 bulan doang, udah bisa.
Mereka semua terpukau, Farnese-nya lega gitu karena udah berhasil. Sekarang gantian si Sirke. Sirke bingung mau demonstrasi apa nih dia. Tapi akhirnya dia memutuskan kalau dia bakal panggil arwah. Udah kayak memburu hantu gitu, Ustadz Soleh Pati. Di situ ada sebuah pohon, di tengah-tengahnya tuh ada celahnya. Sirke bilang di situ ada roh kegelapan. Akan aku summon dia. Ini para anak-anak FM lainnya juga kaget gitu kan. Itu nggak gampang sama sekali. Dan mereka aja kaget loh, di sana ada arwah ternyata. Tapi lagi-lagi mereka dibungkam, mereka dibuat terkejut ketika Sirke mencoba merapal mantra tanpa lingkaran sihir dengan tubuh astralnya dia. Dia dekati lubangnya ini, dia berkomunikasi. Dan akhirnya si spirit kegelapannya ini mengabulkan permintaannya si Sirke. Si arwahnya ini pun keluar mengikuti kemauannya Sirke. Sebagai balasannya, Sirke harus ngasih dia tumbal berupa buah. Maka di situ, ketika arwahnya ini keluar, arwahnya itu mendatangi si Johnny. Kalau kalian ingat salah satu penyihir mudanya di Elfham gitu ya. Si Johnny itu lagi bawa apel. Si arwahnya ini kemudian menghinggapi si Johnny. Si Johnny-nya jatuh tapi nggak apa-apa. Karena apel yang dia pegang itu dimakan. Apelnya tiba-tiba habis. Nah di situ semuanya terkesima gitu kan dengan kemampuannya Sirke ini. Termasuk Pak Tua Getfrin juga merasa ini dua penyihir muda ini meskipun satunya baru berapa bulan doang belajar, satunya juga bukan asal Elfham, tapi ilmu dan kemampuannya benar-benar luar biasa. Di situ dia bilang ke murid-muridnya dia yang asli Elfham ini, kalian harus bersyukur nih dapat tamu dari luar. Karena dengan begitu kita ngerti kemampuan mereka yang dari luar seperti apa, kita bisa belajar dunia luar itu seperti apa. Jadi manfaatkan kemampuan ini baik-baik. Nah setelah itu karena kakek Getfrinnya juga merasa kehadiran mereka ini sebuah hal yang patut disyukuri gitu ya. Dia bilang kalau kita harus kasih sesuatu nih buat membalas mereka. Maka di situ Farnese-nya yang maju duluan. Farnese-nya tanya, Tuan Getfrin bisakah tolong saya diajarin tentang penyembuhan dan obat-obatan secara spesifik yang bisa menyembuhkan jiwa. Tentu di sini Farnese punya tujuan untuk memulihkan jiwanya si Casca. Nah kakek Getfrin bilang kalau yang seperti itu tugasnya mage, mage. Sayangnya kalau di Indonesia itu kan semuanya dipukul rata penyihir gitu ya. Sorcerer penyihir, witch penyihir, mage penyihir. Padahal semuanya tuh beda-beda sebenarnya. Nah tugas yang untuk ramuan, penyembuhan, medis kayak gitu itu tugasnya mage. Dan gak ada orang lain yang lebih ahli di bidang itu di Elfham ini selain si Danan, si Ratu Hanafubuku. Maka di situ Danannya datang dan dia bilang dengan senang hati aku ajarin apapun itu buat Farnese, buat Casca. Tapi imbalannya minta tolong nanti bantuin juga ya, bantuin nyapu aja, bantuin beres-beres. Itu untuk si Farnese. Untuk si Sirke, Sirke-nya ditawarin sama kakek Getfrin. Sirke, apakah kamu mau belajar berinteraksi dengan para daemon? Daemon ya, bukan demon. Daemon tuh kepercayaan Yunani kalau aku nggak salah, mitologi Yunani yang mana tuh mereka tuh kayak arwah, tapi bukan malaikat, bukan iblis juga bukan Tuhan gitu lah. Jadi dulunya manusia ketika mati mereka jadi arwah ini, tapi arwahnya punya posisi khusus gitu lah. Nah itulah kurang lebih yang pengen diajarin ke Sirke. Kakek Getfrin bilang daemon ini dulunya tuh manusia, dulunya para pahlawan. Ada juga yang penyihir, termasuk Flora, guru kamu. Jadi kamu punya kesempatan nanti bertemu kembali, berinteraksi dengan guru kamu. Karena guru kamu Flora itu jadi daemon. Maka Sirke karena tentu bisa bertemu kembali dengan gurunya dia kangen gitu kan. Dengan senang hati dia akan pelajari gimana caranya berinteraksi dengan para daemon. Nah sementara itu, di sisi lain pulau, di dekat tebing nih ya, di situ ada Guts. Guts sedang mengayunkan pedangnya dia. Mau ngapain lagi Guts? Kemampuannya dia cuma berpedang. Maka kalau ada waktu senggang, dia pakai buat berlatih. Dia berlatih dengan tubuhnya yang padahal juga udah luka di mana-mana gitu, udah hancur lebur. Fisiknya tersiksa, batinnya pun tersiksa. Dia kayak hampir meneteskan air mata, mengingat kalau dia nggak bisa bertemu, nggak bisa tatap muka, ngelihat langsung wanita kesayangannya dia. Tapi tiba-tiba dari belakangnya dia dikagetkan. Karena ada yang bilang bahwa kamu sudah menempuh semua perjalanan kamu sampai di akhirnya. Dan tidak semua akhir itu berakhir bahagia. Yang bicara seperti ini adalah Skull Knight. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Itu aja dulu untuk kali ini, 2 chapter dulu karena mulai minggu depan masuk ke chapter selanjutnya itu akan jadi satu chapter penting menurutku yang agak sayang kalau dipisahkan. Part selanjutnya kita akan cari tahu sedikit dulu tentang salah satu karakter yang cukup banyak, cukup sering ditanyakan. Yang barusan berapa menit lalu aku sebut namanya Skull Knight. Jadi buat yang penasaran, Skull Knight itu siapa? Atau pengen mengetahui ulang gitu ya, mungkin sudah baca mangganya, pengen membedah lebih dalam seperti apa, silakan tunggu Sabtu depan. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan like video ini kalau kalian kali ini, jangan lupa komentar di share kalian, dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten ini dan manga dari channel Soundspeak karena dan manga yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Tidak, saya Minasan.